Dosa Raja Daud dan bertobatnya. Alkitab menuliskan bahwa semua manusia yang pernah hidup di kolong langit ini telah berbuat dosa. Tak terkecuali termasuk semua nabi atau rasul sekalipun. Mereka semua telah berbuat dosa. Tapi tentunya kecuali Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebab Yesus yang adalah manusia, namun Yesus juga adalah ilahi. Dan pastinya ilahi itu tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Oleh sebab Adam, manusia pertama, telah jatuh karena berbuat dosa, maka dosa itu pun berkembang biak menjalar di bumi ini. Dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa itu bermula dapat timbul dari dalam pikiran. Begitu pula yang terjadi dengan salah satu dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Pandangan mata Raja Daud dari atas sofa istananya ketika melihat Batseba yang sedang mandi itu menimbulkan dorongan hatinya yang menggiring fantasi di pikiran Raja Daud ke tahap pemanjaan nafsunya. Dalam situasi atau keadaan seperti itu, Raja Daud telah mengambil resiko. Karena dia sudah berada di daerah iblis ketika Raja Daud melaksanakan pemikirannya. Yaitu ketika Raja Daud yang kemudian mengutus hamba-hambanya untuk mencari informasi tentang latar belakang Batseba. Berikut ini adalah beberapa akibat dari dosa Raja Daud yang terlihat di sepanjang kehidupannya, dan juga yang menimpa kepada keluarganya sendiri. Pertama, bayi yang diperanakannya dengan Batseba sebagai hasil dari melakukan perzinahannya. Kemudian bayi itu jatuh sakit dan mati. Kedua, putranya Amnon memaksakan dirinya sendiri kepada saudari tirinya Tamar dan kemudian menodainya. Dan 2 tahun kemudian Absalom, saudara laki-laki Tamar, membalas dendam dengan membunuh Amnon. Ketiga, kehidupan Raja Daud selanjutnya kemudian dipenuhi dengan duka, nestapa, dan kekecewaan. Keempat, Absalom, putra ketiga Raja Daud, yang lahir dari ibunya yang bernama Meka, adalah anak kesayangan Raja Daud. Absalom adalah seorang yang tampan, ramah, petualang, dan mempesona, serta dapat menawan hati orang-orang Israel bangsanya. Namun tanpa diduga, di kemudian hari Absalom malah memberontak terhadap kepemimpinan Raja Daud. Dan akhirnya Absalom, anak kesayangannya itu, terbunuh dalam sebuah pertempuran hebat yang kemudian membuat hati Raja Daud menjadi hancur. Meskipun telah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, namun tertulis di ayat-ayat Alkitab bahwa para nabi dan rasul itu kemudian menyadarinya lalu bertobat kepada Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Raja Daud ketika menyadari keberdosaannya. Raja Daud bertobat dengan berdoa kepada Allah, mengakui dosa-dosa kesalahannya. Sebuah doa yang paling berkuasa dalam seluruh Alkitab dapat kita temukan salah satu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51.
Ayat-ayat dalam kitab Mazmur pasal 51 adalah merupakan permohonan tulus Raja Daud untuk meminta pengampunan. Raja Daud menyadari telah melakukan dosa, yaitu dengan mengambil Batseba untuk menjadi istrinya. Padahal di saat itu Batseba belum bercerai dengan Uria, suaminya. Inilah rangkuman doa-doa pertobatan Raja Daud yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51. Pertama, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku. Kedua, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Ketiga, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Keempat, bersihkanlah aku, basuhlah aku. Kelima, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Keenam, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Ketujuh, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. 8. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Terlepas dari konsekuensi dosa yang akan menimpa manusia, yaitu maut atau kebinasaan. Dalam Roma 6 ayat 23. Namun Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni dan membangun kehidupan umat-Nya yang mau bertobat. Dan kabar baik yang luar biasa itu salah satunya tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 19. Yaitu bahwa Allah menghargai hati yang patah dan remuk. Pertobatan yang dilakukan oleh Raja Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Dalam doa pertobatannya, Raja Daud tidak berusaha untuk mencari dalih atau alasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Raja Daud melihat noda pada jiwanya, dia merasa muak atas dosanya itu. Raja Daud berdoa bukan hanya memohon pengampunan saja, tetapi Raja Daud juga memohon untuk memperoleh kesucian hati. Sekalipun Raja Daud telah jatuh, tetapi Tuhan mengangkat dia. Sebab Raja Daud telah merendahkan dirinya dan mengakui dosa-dosanya. Korban persembelihan kepada Allah yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Raja Daud mengalami kuasa penyucian, yaitu pengampunan Kristus. Hubungannya dengan Allah dipulihkan, rohnya diperbaharui. Raja Daud memasuki suatu kehidupan pelayanan bagi Kristus yang mengasihinya, mengampuninya, menyucikannya, dan mengubahkannya. Sebab Yesus suka bila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, yaitu datang dalam keadaan berdoa, berdosa, tiada daya dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, dan juga dengan diri yang penuh dosa. Dan kemudian kita menyembah di kakinya dengan penuh pertobatan. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom.